Healthy People, balik lagi di channel Raisa Broto Asmoro yang hari ini akan kedatangan seorang pakar keuangan yang sudah terkenal banget di entaro jagat Indonesia dan banyak banget fansnya karena beliau ini suka sharing-sharing gitu loh, kayak inspirasi finansial yang bermanfaat banget tentunya buat teman-teman semuanya. Dan dia juga adalah seorang CEO dari The Finance. Nah, sudah hadir di sini Mbak Prita Gozi. Halo Mbak. Halo Dokter Lisa. Halo, senang sekali Mbak Prita bisa datang ke sini. Iya, makasih lo udah ngundang. Senang dong bisa menyempatkan waktunya, bisa mampir ke sini. Aduh, karena banyak banget yang terinspirasi nih dari apa ya, kayak gadget-gadget yang info-info di sosial medianya Mbak Prita. Wah, makasih banget. Gitu kan. Kayak oh ternyata memang penting banget ya untuk mempersiapkan financial stability gitu ya dari sejak dini gitu-gitu. Tuh kita belajar dari kontennya Mbak Prita. Mungkin ada yang pernah nonton juga. Nah, Mbak Prita lagi sibuk apa belakangan ini? Lagi sibuk ya, seperti biasa aja sih Dokter Lisa. Kan namanya juga selain ngurus kantor juga ada rumah, ada keluarga anak. ya. Iya bener. Wah, anak-anak udah umur berapa Mbak? Anak aku yang pertama kan udah kuliah. Itu udah tingkat 2. Oh gitu. Iya, anak aku yang kedua masih SMA. Wah, nggak kelihatan ya, ini kayak masih ini loh, muda banget loh. Oh, emang saya masih muda. Iya. 25 tahun kan Mbak? Iya betul, tambah. Ini dari awal memang perjalanan karir yang Mbak Prita memang belajar ekonomi, terus langsung bikin perusahaan atau gimana Mbak? Enggak, jadi kan memang kalau aku kan dulu kuliahnya kan memang accounting ya. Oh, jadi emang accounting gitu. Aku accounting di FE UI dulu, namanya masih FE. Terus aku nerusin ke Australia. Aku kuliah di University of Sydney itu memang banking and accounting lagi sih gitu. Nah, cuman pada saat aku sudah selesai, aku masih ada setengah tahun di sana. Lalu aku ikut lagi satu program S2, tetapi dia lebih singkat gitu ya, namanya Graduate Certificate. Nah, kebetulan in financial planning. Oh, gitu. Nah, di situ kenal tuh ilmu tentang financial planning itu. Tapi pada saat aku kembali ke Indonesia, aku sebenarnya bekerja di perusahaan multinasional biasa aja yang tidak berhubungan dengan finansial. Oh, malah. Betul. Jadi kerja di perusahaan teknologi gitu. Jadi gitu. sebenarnya nggak relate banget sih dengan jurusan yang dulu aku ambil. Tapi after aku punya anak kedua gitu, aku akhirnya memutuskan untuk resign. Nah, akhirnya mikir aku mau ngapain ya. Aku inget lagi kan, aku kan punya berbagai ilmu itu dan aku mulai deh akhirnya sharing-sharing ilmu itu. Dari sosial medianya mulainya. Nah, dulu belum ada sosial media. Jadi Dokter apa, Lisa. vlog? Kan itu udah terjadi dari tahun 2009. Oh, wow. Iya. Jadi 2009 tuh belum ada Instagram. Nulis gitu ya. Iya, jadi dulu tuh caranya memang dulu tuh kayak lama banget ya. Lama ya kayaknya ya. Jadi pada saat itu kan memang media sosial belum terlalu marak ya. Bahkan bisa dibilang juga masih sangat terbatas. Jadi kalau misalnya kita mau sharing itu memang harus melalui media nasional, baik itu cetak maupun televisi atau radio. Jadi karena aku juga tidak punya akses ke sana, tetapi kepingin mencoba, jadi yang aku lakukan adalah aku menulis. Jadi aku nulis, terus mengirim tulisan aku gitu ya. Terus tulisan-tulisan aku itu aku kirim ke berbagai tempat kan. Ternyata ada nih 1-2 gitu nyangkut lah gitu di tabloid keuangan besar. Bener, tabloid keuangan besar. Kemudian di tabloid perempuan, waktu itu kan masih ada banyak tabloid perempuan gitu ya. Nah, akhirnya aku mulai tuh ditawarin jadi konsultan keuangan di tabloid perempuan. Jadi ngejawabin surat pembaca gitu loh. Oh wow. Terus? Kadang-kadang ada ya kayak surat pembaca kan kayak ada yang nanya kesehatan lah, ada yang nanya keuangan, dan yang keuangan tuh aku dikasih. Kemudian kalau untuk yang di tabloid keuangan itu ternyata dia tuh satu grup dengan satu penerbit besar. Akhirnya aku ditawarin nulis buku. Ya udah arahnya sebenarnya dari situ sih gitu. Jadi awal mulanya tuh dari tulisan. Dari tulisan baru udah dari buku itu aku diajak ngisi radio gitu kan, terus jadi narsum tetap di radio. Ya udah berjalan aja sampai tiba-tiba sekarang jadi begini. Aku masih ingat kok dengerin konten-konten di radionya tuh, aku masih ingat. Gitu ya. Karena zaman dulu kan jarang banget soalnya awareness tentang itu gitu kan. Terus sampai mikir, wah ini lucu juga ya, ini satu hal yang baru nih untuk ngomongin soal keuangan dan semuanya itu di radio gitu. Wow.
Terus nggak lama habis itu mendirikan sendiri Zep Finance ini? Ya sebenarnya sih mendirikan itu dari awal, tetapi Zep Finance berkembang menjadi seperti sekarang, di mana kita tuh perusahaan konsultan keuangan yang memang line of service kita tuh banyak, itu memang bergerak sejalan waktu. Awalnya sih enggak, awalnya Zep Finance tuh ya memang udah ada, tetapi kita lebih fokus untuk kita tuh sebenarnya aku sendiri ya. Jadi CEO tuh dulu tuh Chief Everything Officer. Everything ya. Jadi segala-gala aku yang kerjain gitu ya. Iya. Ya dulu basically ya starting dari website dulu lah gitu. Website karena kan balik lagi tulisan. Dari website itu kemudian ada yang konsultasi, kemudian ada yang konsultasi mau berbayar kayak gitu kan. Lalu aku mulai dapat sesekali undangan. Kayak gitu sih asal muasalnya sampai akhirnya line of service kita sekarang cukup lengkap sih di Zep Finance. Apa aja tuh? Jadi pertama yang seperti kita dari dulu kerjain itu yang misalnya ada talk show, seminar, jadi sebagai kayak guru keuangan lah gitu kan. Narasumber betul, gitu ya. narasumber di workshop dan itu nggak cuman yang misalnya dengan audiens umum, tetapi misalnya ke corporate gitu ya. Nah kemudian kita juga sekarang punya akademi. Nah akademi itu tuh fungsinya sebenarnya dia tuh bikin kelas buat awam dan untuk umum. Jadi di akademi itu kita bikin kelas-kelas yang kemudian orang awam tuh bisa ikut. Jadi tujuannya ikut untuk pribadi atau untuk pribadi? untuk pribadi. Jadi untuk pribadi. Nah itu menariknya karena sebenarnya kemarin pandemi itu membuka banget opsi secara online kan. Bener. Dan ternyata itu menjadi satu strategi yang nggak disangka-sangka. Akhirnya kita jadi berhasil menjangkau ribuan peserta karena bisa kemana-mana. Nah akhirnya dari situ jadi mikir kalau gitu untuk mereka yang misalnya kepingin menjadi financial planner atau financial consultant itu kan ada sertifikasinya. Nah akhirnya kita ini juga bikin juga sertifikasinya, tetapi kita ikut nih dengan salah satu certification body yang memang sudah prominent banget. Jadi kita sebagai salah satu penyelenggaranya. Oh wow, jadi lengkap nih ya dari pribadi sampai untuk yang sampai mau jadi kepengen konsultan. financial planner juga bisa gitu. Oh wow, ini kalau yang penasaran pengen ikutan nih kemana nih? Kontaknya gimana? Lihat aja di Instagramnya @zepfinance sih sebenarnya Dokter Risa, paling gampang di situ. Langsung lihat di situ nih ya. Kira-kira ada yang tertarik kah? Karena memang menginspirasi banget dan kalau kita tahu itu kan penting ya sebagai hal yang basic menurut aku nih soal keuangan ini yang nggak diajarin di sekolah ya Iya, kan. bener. Padahal bahaya banget, itu bermanfaat sekali untuk seluruh hidup kita. Ngomong-ngomong Mbak Prita, ada yang menginspirasi nggak sih? Ada role model kah atau siapa gitu yang oh ini iya ya menginspirasi aku untuk jalanin hidup seperti ini gitu dalam karir. Oke, aku tuh sebenarnya bukan tipe orang yang melihat kayak cuman satu atau dua role model gitu. Basically I learn a lot dari kehidupan aku ya. Jadi kadang-kadang misalnya aku lihat nih ada tokoh gitu, kok dia bisa ya misalnya sebelumnya ngapain terus dia berubah, dia bikin kelas-kelas atau gimana. Dasarnya kan aku suka ngajar. Jadi aku tuh ngajar itu bukan sesuatu yang karena ini secara monetary ini menyenangkan apa enggak. Memang I really like to teach. Aku tuh dulu waktu masih kuliah tuh ngajar balet gitu Dokter Risa. Wow, keren. Karena aku dulu penari balet kan. Jadi memang aku tuh suka banget gitu. Sometimes aku nggak terlalu nanya lah berapa sih monetary value dari aku ngajar tuh enggak. Karena memang aku suka banget gitu. Makanya sebenarnya itu kayak udah menjadi passion aja sih gitu ya. Sehingga kalau dibilang ada role model khusus jujur enggak. Tetapi because I know what I like to do, itu sebenarnya sih yang membuat aku bergerak ke situ. Kalau belajar berbisnis dan lain-lain ya pasti banyak ya. Sekarang kan banyak banget. Aku nggak bisa bilang satu atau dua aja gitu loh. Karena sometimes misalnya di periode yang mana, ini menarik gitu ya. Tapi di periode mana, dia bisa adaptif. Jadi kita bisa learn a lot from many people gitu. Bener-bener. Jadi memang banyak ya. Jadi banyak hal yang menginspirasi berarti ya untuk dalam menjalankan karir ini. Nah, sekarang kita boleh nggak nih masuk ke tips-tips nih buat para lovely people, terutama generasi milenial, generasi Z gitu ya, yang memang sekarang kan sudah berada di era digital nih. Nah, gimana nih cara terbaik untuk mengelola keuangan di era seperti ini, Mbak Prita? Iya, sebenarnya nomor satu itu yang namanya mengelola keuangan tuh mengelola diri sih dokter. Karena kalau misalnya kita berbicara mengelola keuangan itu mudah, maka harusnya logikanya semakin besar penghasilan kita, semua orang sejahtera dong. Faktanya kok enggak gitu ya. Udah naik juga penghasilan, naik juga gaji, kok masih aja sih
sih, misalnya terjerat pinjaman yang berkepanjangan, atau misalnya bahkan paling gawatnya lagi adalah kena sekarang kan lagi marak nih yang JUDOL itulah gitu kan. Aduh, gitu. Nah, jadi sebenarnya pengendalian diri itu very important. Benar. Nah, pengendalian diri ini yang sebenarnya menurut aku harusnya diajarin dari kecil. Jadi as simple as delaying gratification gitu loh, misalnya Dok. lagi mau pengen ini tapi ditunda dulu. Bener. Gimana? Itu kan kemampuan delaying gratification. Nah, sekarang delaying gratification ini kalau kita nggak punya skillnya, bahayanya apa sih? Karena kan sekarang easy banget ya dapetin pinjaman online, terus apa-apa pay later. Makanya pada saat kita pengen, terus kita lihat, kita bisa pakai bantuan fasilitas, udah selesai. Jadi kalau misalnya orangnya sendiri tidak punya kemampuan untuk delaying itu, ya pasti berat. Karena segala-gala tuh jadi gampang banget. So number one tips aku adalah delaying gratification. Nah second, number two itu sebenarnya baru masuk ke budgetingnya. Nah budgeting ini biasanya aku pakai simple banget, yaitu living, saving, playing. Living tuh untuk biaya hidup, saving tuh untuk masa depan kita dan dana darurat, sedangkan playing itu untuk keinginan. Karena bohong banget kalau orang itu nggak punya keinginan. Pasti. Dan lebih susah ya pada saat orang bilang utamakan kebutuhan, keinginan tuh nggak penting. Enggak, itu bukan nggak penting. Dua-duanya penting, tetapi keseimbangannya harus dijaga. Nah, baru masuk ke yang ketiga, yaitu kita memang harus bisa punya rencana. Karena pada saat kita nggak punya rencana, kita kan jadi merasa menabung tuh membosankan. Karena kayak ngapain sih nabung? Gak ada ujungnya nggak jelas gitu. Terus kayak kapan sih aku boleh pakai tabungan aku kan nggak jelas gitu. So whenever seseorang punya target, menurut aku tuh jadi bikin dia tuh tahu gitu loh. Oh ini the moment aku boleh pakai tabungan aku, atau aku pakainya ini instead of that. Kalau enggak, the battle selalu kayak nabung yang bagus di mana sih? Apa emas atau apa? Jadi berantem terus kan orang kan, kaum mendang-mending gitu loh. Mending gak ini, yang itu kan lagi ini gitu ya. Tapi pada saat dia punya tujuan, maka semuanya jadi lebih jelas gitu. Ya karena tujuannya ini, ya berarti jalannya berarti yang ini gitu ya. Jadi salah satu jalan keluar gitu. Betul. Ya. Oh wow. Dan memang apa sih kesalahan yang paling umum nih yang sering dilakukan orang ketika melakukan manajemen keuangannya? Apakah dia ya udah yang tadi tuh ya nggak bisa menahan keinginan itu tadi ya? Banyak sih kalau dibilang kesalahan-kesalahan, tetapi mungkin kalau aku boleh kerucutin, itu yang nomor satu tuh kesalahan pertama kita adalah kita tuh sering membandingkan diri kita sama orang lain. Dan karena kita senang membandingkan diri kita sama orang lain, kita tuh suka ngerasa bahwa kalau orang lain punya apa, kita juga mesti punya apa. Atau misalnya kalau paling gampang misalnya gini, umroh atau naik haji, pulang bawa oleh-oleh tuh wajib apa enggak sih gitu. Ya kok semua orang bawa oleh-oleh jadi itu wajib gitu, padahal sebenarnya mungkin enggak gitu kan. Jadi kita tuh banyak banget terpengaruh sama persepsi dunia luar. Jadi comparing ourselves kepada lingkungan itu sebenarnya bahayanya adalah ke keuangan kita. Bener. Karena kita jadi nggak ngerti kan sebenarnya tuh kebutuhan kita sendiri tuh apa sih gitu ya. Kita selalu melihat kebutuhan kita itu adalah yang didefinisikan oleh dunia luar. Itu kan yang bahaya sebenarnya gitu. Ini iPhone 16 nih sekarang semua orang udah punya, aku harus punya juga. Ya, padahal handphone aku baik-baik aja gitu misalnya. Seperti itu gitu. Kalau kesalahan berikutnya biasanya yang aku suka temuin juga adalah dia nggak disiplin. Jadi sebenarnya dia bikin budget tapi dia nggak patuh gitu loh. Kayak mudah banget gitu ke distract dengan godaan gitu ya. Nah itu cukup banyak tuh yang melakukan itu. Banyak banget. Betul. Dan yang terakhir yang aku lihat juga banyak kesalahan itu adalah dia selalu berpikir bahwa masih ada hari esok. Itu gak boleh kayak gitu ya. Itu sebenarnya positif ya. Itu sebenarnya positif, tetapi bahayanya pada saat kita mikir besok aja deh. Jadi hari ini tuh kayak dipakai buat dia tuh tidak memikirkan masa depan. Pada saat dia punya penghasilan, dia lupa bahwa ya saya mungkin punya masa depan loh. Jadi artinya penghasilan kita sekarang jangan kamu habis-habisin semua untuk sekarang. Tetapi juga harus ada yang kita alokasikan untuk masa depan kita. Yang kita nggak tahu kan, Dokter Isa kan harusnya tahu dong sekarang harapan hidup manusia sampai usia berapa. Ya 70-an gitu. Betul. Kan. Nah katakanlah 70-an terus dapat bonus sampai 80. Kalau dia misalnya pensiun selesai bekerja di 55 ke 75 aja udah 20 tahun.
Iya benar. 55 ke 80 itu 25. Bener. Terus siapa yang bayarin? Nah, hidupnya gimana gitu ya. Betul. Kan malah jadi generation sandwich lagi ya kan, kasihan anaknya. Kan kasihan. Jadi itulah kenapa pada saat orang berpikir sudahlah gitu kan, bisa ada besok. Jadi mereka berpikir besok aja deh nabungnya, besok aja deh ininya, besok aja deh benernya. Aduh, gitu. ngerasa masih muda terus nih gitu ya, nggak ada deh nanti ke depannya terserah deh gitu, nggak boleh ya kayak gitu ya.